Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Masih ingat jargon yang kemarin kakak kasih tahu? Kalau kakak bilang ruang belajar homeschooling, kalian jawab apa? Cerdas membangun negeri, produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. Oke, kita ulang ya. Ruang belajar homeschooling Cerdas membangun negeri, produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. Nah, sebelum melakukan kegiatan biasa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini kakak akan absen dulu siapa yang sudah hadir pada kali ini. Bisa sebutkan nama saja langsung. Nama kamu? Herti. Kamu? Suci. Kamu? Feli. Moja. Dedeh Vera. Dedeh Pera. Anggun. Hadir semua ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini sebelum membahas pembelajaran berikutnya, Ibu mau tanya nih, kemarin kita sudah membahas apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan. Teks ulasan. Teks ulasan. Ada yang tahu apa sih itu teks ulasan? Kita dulu ya kak. Masih Teks apa? ulasan, Kak. Teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Ada yang ingat? Iya apa? Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Nah, untuk apa ada teks ulasan? Ciri-cirinya? Ciri-ciri teks ulasan itu apa? Ciri-ciri orientasi, struktur teks ulasan. Orientasi, tafsiran, Evaluasi, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Evaluasi, tafsiran atau implementasi ya? In apa in? In apa in? Evaluasi terakhir apa? rangkuman. Kemarin kita sudah membahas mengenai teks ulasan. Teks ulasan itu ciri-cirinya adalah orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kemarin juga, apakah ada yang ingat tugasnya apa? Mencari sebuah karya sastra, kemudian diulas. Nah, hari ini siapa yang mau maju? Siapa? Kamu. Ya udah, sok silakan kamu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membacakan contoh teks ulasan buku. Judul resensi atau ulasan. Ulasan buku membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa oleh Henry Guntur Tarigan. Tahun terbit 2015, penerbit Angkasa Bandung, jumlah halaman 151. Pendahuluan orientasi, membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang penting dikuasai. Apalagi di masa revolusi industri, literasi merupakan salah satu kuncian sukses atau tidaknya seseorang. Membaca adalah alat utama untuk menguasai berbagai literasi yang dibutuhkan dan dihadapi era distribusi. Salah satu karyanya yang hingga kini masih terus digunakan sebagai rujukan dari pembelajaran bahasa Indonesia adalah membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa yang akan diulas pada ulasan ini. Isi resensi atau ulasan tafsiran. Bab 2 spesifik membahas mengenai membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan untuk menangkap informasi bersamaan dengan orang lain untuk memahami pemikiran yang terdapat di teks bacaan. Kemudian bab 3 berfokus pada membaca dalam hati yang merupakan cara individu untuk benar-benar memahami apa yang disampaikan dalam teks bacaan. Selanjutnya pada bab selanjutnya dilanjutkan oleh telah diisi dan diakhiri oleh telah bahasa dalam membaca. Kelebihan buku evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, apa inti dari cerita tersebut? Meresensi sebuah buku. Ini identitas bukunya, halaman bukunya, kemudian apa lagi? Tebal bukunya, berapa halaman, sutradara bukunya, produser bukunya. 151. Ya. Nah, hari ini pada bawa LKS semua. Bawa. Hari ini coba kita kerjakan halaman 8 sampai halaman 11. Pilihan ganda. Baik, apakah semuanya sudah? Sudah. Hari ini coba kita bahas mengenai teks ulasan halaman 8 sampai 11. Nomor 1, teks yang berisi penilaian terhadap kualitas suatu karya disebut A. Teks ulasan, B. Teks eksposisi, C. Teks artikel, D. Teks deskripsi. A. Ya, benar. A. Selanjutnya, nomor 2 dibaca oleh Dede Vera. Kata ulasan dikenal dengan istilah review yang berasal dari bahasa A. Belanda, B. Prancis, C. Inggris, D. Jerman. Apa jawabannya bareng-bareng? C. Inggris. Benar. Nomor 3, fungsi dan tujuan teks ulasan adalah A. Sarana mengkritik karya orang lain, B. Melatih menggemari pertunjukan film, C. Pembuktian ilmiah, D. Mendidik siswa berpikir kritis. Apa? Penilaian secara objektif artinya C. Ulasan harus jujur berdasarkan fakta. Benar. Berikut yang bukan merupakan istilah ulasan buku adalah A. Tinjauan buku, B. Bazar buku, C. Resensi, D. Bedah buku. D. Bazar buku. Berikut yang merupakan contoh identitas buku non fiksi adalah langsung B. ya. Nggak usah ngomong. Gak apa-apa, sok ngomong. Iya, Judul Tips dan Trik Jago Menrubik, penulis Wicaksono Hadi, penerbit Gradien Media Tama, cetakan 1 2009, tebal 184 halaman. Kenapa buku judul ini kenapa disebut non fiksi? Kenapa, Pak? Kenapa? Karena ini merupakan kayak tips dan trik itu termasuk kategori non fiksi. Kalau fiksi itu lebih ke karya sastra. Misalkan buku tentang Laskar Pelangi itu termasuk fiksi. Ibu, tapi itu nyata. Tapi itu nyata enggak? Laskar Pelangi itu nyata, itu dari. Nah, nomor 7, siapa yang membacakan? Gantian. Ya udah. Buku ini gantian sok Agun. Cermatilah teks berikut. Buku ini menceritakan bermacam-macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Pembaca tidak merasa kesulitan memahami isi buku. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Pernyataan tentang keunggulan buku yang paling sesuai untuk melengkapi bagian penumpang teks tersebut adalah karena juga Langsung aja nggak apa-apa. Jawaban B. Buku ini tepat dipelajari oleh pelajar. Benar semuanya? Benar. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Gak ada. Novel ini membuat para pembaca dapat mengintrospeksi diri tentang kewajiban seorang anak untuk memuliakan seorang ibu. Novel ini juga dikemas dengan berbahasa yang mudah dimengerti sehingga para pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Pada awal kisah, novel ini sang penulis Wahyu, Dera Priyangga, menceritakan perjuangan seorang ibu untuk menghidupi dan mendidik anak-anak setelah suaminya meninggal. Ibu berkorban tanpa meminta imbalan. Ibu yang selalu mendoakan kita dimanapun kita berada. Pernyataan keunggulan buku dalam teks tersebut ditujukan oleh kalimat nomor berapa? 3 dan 4. Apa? 3 dan 4. Pada awal kisah novel ini, sang penulis Wahyu Dera Priyangga menceritakan perjuangan seorang ibu untuk menghidupi dan mendidik anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Ibu berkorban tanpa meminta imbalan. Ibu yang selalu mendoakan kita dimanapun kita berada. Selanjutnya nomor 9 ya. Silakan yang mau baca. Yang ke 10 aja. Buku remaja
remaja membangun kepribadian menarik untuk dibaca semua kalangan. Buku ini memiliki ciri khas dibandingkan buku lain psikologi remaja. Gaya bahasa penulis mudah dipahami oleh pembaca. Sebagian besar buku psikologi remaja menyampaikan gagasan secara berbelit-belit. Kalimat yang tepat untuk melengkapi ulasan yang rumpun tersebut adalah B. Ya, tidak hanya itu, pembahasan dalam buku remaja membangun kepribadian singkat sehingga pembaca mudah memahami maksud. Selanjutnya, terakhir. Udah semua ya. Siapa yang benar semua? Kalian? Ada yang salah satu? Nah, hari ini berhubung waktu sudah habis, jadi kakak tutup. Ada yang bisa menyimpulkan tentang apa tentang pembelajaran hari ini? Orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Baik, berhubung waktu sudah habis, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.